Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam keunikannya. Negara yang memiliki kekayaan hayati dengan berbagai macam flora dan fauna yang patut kita jaga hingga nanti. Borneo atau Kalimantan adalah pulau kedua terbesar di Indonesia dengan luas wilayah 743.330 km persegi. Kalimantan juga sering dijuluki Pulau Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Pulau ini dilewati oleh garis khatulistiwa yang dihuni kurang lebih 16,23 juta jiwa, 6% dari total penduduk Indonesia. Sebagai bagian dari Indonesia, Kalimantan Selatan memiliki daya tarik yang memikat. Salah satunya yaitu kawasan hutan tropis yang asri dengan berbagai potensi. Lebatnya hutan menjadi surga untuk berlindung bagi banyak makhluk hidup khas Indonesia, baik yang mudah ditemukan dalam keseharian ataupun yang langka dan mengagumkan. Namun sayang, hutan Kalimantan yang telah menghijaukan ekonomi dan menjadi sumber penghidupan, justru kini menyisakan kepulan asap yang meresahkan, merugikan, dan menjadi ancaman bagi kelestarian karena gencarnya pembakaran. Dengan berbagai potensi yang ada ini, PT Borneo Indobara sebagai perusahaan pemegang IPPKH ingin turut serta menyukseskan gerakan revolusi hijau melalui kegiatan rehabilitasi hutan di kawasan daerah aliran sungai seluas area yang diberikan izin untuk kegiatan penambangan. Hal ini untuk mengurangi risiko kerusakan hutan, menghasilkan air yang lebih bersih, dan memberdayakan masyarakat sekitar agar laju ekonomi semakin maju. Rehabilitasi daerah aliran sungai oleh pemegang IPPKH juga harus mengacu pada perencanaan, karena merupakan satu kesatuan dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satu daerah yang menjadi titik rehabilitasi daerah aliran sungai adalah Desa Artain. Terletak di Hulu Waduk Riam Kanan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan merupakan kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura. Sebelum adanya kegiatan Rehabdas di Desa Artain untuk warga masyarakat Desa Artain, kemarin penghasilannya tidak menentu karena warga masyarakat Desa Artain mayoritas petani, Pak. Petani tanaman pangan dan perkebunan. Waktu itu 2006 kalau tidak salah, terjadilah banjir. Gitu kan, terjadi banjir. Banjir itu hampir di atas atap itu. Istilahnya jangankan harta, jiwa kita selamat, syukur alhamdulillah. Namanya Bupati itu Heru Saleh. Dia memberi tawaran kepada masyarakat. Pilih sampean apakah tetap tinggal di sini. Di sini kan istilahnya padang pendulangan itu, daerah pendulangan emas itu. Hasilnya ya memang tidak menjanjikan, tapi kan sama Bupati ini tawarnya kan menjanjikan untuk keselamatan masyarakat. Waktu itu kita merasa sakit di sini. Sampai sekarang lah masih sakit. Di bidang komunikasi, istilahnya kalau istilahnya mau cari informasi kota susah selain daripada TV itu, wah kalau udah hujan juga, kalau hujan udah hilang sinyalnya di sini, susah komunikasi. Terus transportasi, waktu itu kita kan petani juga, tanam terung, kacang, apa sebagainya lah istilahnya kan istilahnya, ya begini, tanaman kultural khas itu sama itu. Nah, membawanya itu lagi kemana memasarkan itu, sampai kemarin ada bantuan pemerintah kacang kedelai membusuk ya, itu masuk perencanaan 2016 kita dipanggil ke kecamatan, apakah setuju katanya. Loh, hati kita kan luar biasa, kita tidak tahu juga apa Rehabdes ini. Oh ternyata daerah aliran sungai, artinya itu keamanannya untuk daerah aliran sungai. Oh
terbayang hati kita, kemarin kan terjadi banjir di sana. Alhamdulillah ada perubahannya, alamnya, mudah-mudahan ada perubahan. Nah, waktu itu kita ditanya sejauh mana kegembiraan sampean kalau perusahaannya masuk. Kita menjawab luar biasa, karena hutan daerah Artain itu enggak cuma 1.000-2.000 hektar aja, luas. Saat ini alur kerja terkait rehabilitasi daerah aliran sungai di PT Borneo Indobara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan rancangan teknis atau rantek. Yang kedua, pemilihan vendor. 4 pihak yang terlibat di dalam proyek Rehabdas ini, yang pertama itu dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, yang kedua dari PT Borneo Indobara selaku IPPKH yang mempunyai kewajiban melakukan kegiatan Rehabdas, dan yang ketiga itu dari PT Hutan Rindang Banua, PT HRB, itu kami sendiri selaku vendor dari PT Borneo Indobara. Dan kemudian yang unsur yang keempat adalah dari masyarakat Desa Artain. Dari 4 pihak ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel memberikan izin lokasi untuk kegiatan Rehabdas. Kemudian dari PT Borneo Indobara itu selaku IPPKH yang memiliki kewajiban untuk penghijauan, kemudian diserahkan kepada kami itu selaku vendor, dan kami bekerja sama dengan masyarakat Desa Artain untuk menghijaukan, melestarikan hutan ini, Pak. Di sini kita sebagai vendor, tujuan kita Rehabdas ini, jadi kita melestarikan hutan, yang mana hutan yang sudah kritis kita tanam ulang. Untuk selanjutnya harapan kita di kemudian hari, dari tanaman-tanaman yang seperti karet, kemiri, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, Pak. Kemudian yang ketiga, sosialisasi terkait dengan rencana rehabilitasi daerah aliran sungai ke masyarakat. IPPKH PT Borneo Indobara berkewajiban untuk melakukan rehabilitasi das yang saat ini sedang memasuki penanaman P2, biasanya disebut dengan P2. Kemudian yang berikutnya adalah penanaman, dilanjutkan dengan perawatan. Nah, untuk itu kami mengawasi dari penyediaan bibit, sosialisasi sampai penanaman. Bahkan untuk ketinggian bibit kami juga mengukur. Jadi sesuai apa yang disampaikan dan diarahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, minimal 1 meter untuk ketinggian bibit. Jadi kami aplikasikan di lapangan apakah memang benar ini IPPKH menyediakan bibit yang 1 meter. Kalau belum sampai 1 meter, kami tidak akan ada toleransi supaya diakhirkan yang di bawah 1 meter. Dan saat ini PT Borneo Indobara sudah bekerja sama dengan masyarakat di sekitar. Jadi kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk menyiapkan bibit lah setidaknya untuk ketersediaan bibit yang diambil oleh PT Borneo Indobara. Kontribusi masyarakat yang kita harapkan untuk kegiatan ini adalah kami biasanya mengambil bibit yang ada di masyarakat. Selain itu kami juga mengupayakan tenaga kerja dari lokal setempat. Ya, alhamdulillah sekarang kan kita ikut di PT Borneo Indobara. Ya agak mendingan lah, sekarang kan bisa kita mengawasi tenaga yang kerja di lokasi. Kita yang awas di lapangan, lalu kita suruh mereka ya buat betul-betul lah kerjanya, gitu aja. Kalau manfaatnya kan kita kayak nanam bibit, yang ngojek, ya terus nebas jalur, sang ajir, nanam penyulaman. Nanti kan bibit itu dihasilkan untuk masyarakat lagi, dibalikan lagi. Jadi masyarakat yang mengelola itu kegiatan yang 3 tahun tadi. Sebelum ada kegiatan Rehabdas, saya dulunya cuman mencari ikan, ya pendapatannya mencapai 50.000 per hari.
Ya alhamdulillah setelah ada Rehabdas, saya menjadi pengawas lapangan. Alhamdulillah bisa menambah pengalaman saya yang dulunya saya tidak tahu bagaimana sih cara membuat bibit. Alhamdulillah saya sudah tahu, dan ya alhamdulillah setelah ada kegiatan Rehabdas ini, ya pendapatan saya menjadi lumayan ya untuk membantu ibu saya. Bagi warga ulun makin rame lah, ada Rehabdas masuk. Selama Rehabdas 2 tahun masuk, meraih 3 tahun ini, alhamdulillah rame semua. Ada persemaiannya, jadi masyarakat ulun yang lain-lainnya ada awal mulai persemaian. Jadi buan Rehabdas mengambil bibitnya. Kalau stok masih menyewa. Jadi kalau dalam sebulan tuh 3 juta sebulan ulun menyewa. Jadi ulun menyewa kelotok, jadi minjam lagi menyewa 2 bulan lagi, jadi 3 bulan hasilnya tuh 3 juta sebulan, jadi 2 bulan tuh 6 juta lagi lah. Jadi syukur alhamdulillah, mudah-mudahan 2 bulan ini selesai kelotok ulun yang baru. Jadi sekarang ini selama Rehabdas masuk, syukur alhamdulillah kawan membuat kapal yang baru lah. Alhamdulillah setelah adanya kegiatan Rehabdas di Desa Artain, luar biasa manfaat yang dirasakan oleh warga masyarakat Desa Artain. Salah satunya bisa ikut bekerja dan bisa hidup di kegiatan Rehabdas. Harapan saya sebagai kepala desa di Desa Artain dan juga warga masyarakat Desa Artain untuk kedepannya kepada dinas terkait, khususnya kehutanan atau kabupaten provinsi Desa Artain yang paling banyak kegiatan Rehabdas, bisa membikinkan akses jalan yang layak untuk membawa hasil tanaman kegiatan Rehabdas tersebut. PT Pindad Utara memiliki komitmen yang cukup tinggi di dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah melakukan kegiatan rehabilitasi daerah aliran sungai, yang pada kesempatan ini PT Pindad Utara mendapatkan area di Taman Hutan Raya di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dari perusahaan di mana setiap pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib melakukan kegiatan rehabilitasi di daerah aliran sungai yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kegiatan rehabilitasi aliran sungai yang telah dilakukan di Taman Hutan Raya ini saya pikir memiliki nilai positif, manfaat yang luar biasa, di mana kita ikut membantu dalam mengembalikan lahan kritis yang ada di Taman Hutan Raya ini. Selain itu nantinya juga program ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar ketika buah-buah yang ada di sana, tanaman-tanaman yang ada di sana, hasil-hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ayo menanam dan menanam gasan anak cucu kita. Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera, bergerak. Dengan pengelolaan serta perancangan yang baik, kini daerah aliran sungai telah memberi manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, baik dari segi sosial, ekonomi, serta lingkungan.